Ya, balik lagi Dr. Dida. Kali ini, video kali ini kita akan mencoba merestorasi interior dan eksterior di beberapa bagian Mercedes. Ini W211 tahun 2008. Tahun ini kan dia 15 tahun, jadi tentunya 15 tahun udah banyak komponen-komponennya yang menguning atau menghitam gitu. Kurang lebih seperti kalau kita lihat sini ya, pertama headlamp. Headlamp di sini dia udah tidak lagi cerah gitu. Dia udah tidak lagi cerah, baik di lampu besarnya maupun yang kecilnya. Fog lamp juga udah nggak cerah. Ini terjadi di lampu kiri dan kanan. Sebenarnya ini wajar aja terjadi karena memang namanya mobil dipakai ya. Ini udah 15 tahun dan ini kilometernya ya belum terlalu tinggi lah, 130 ribuan. Jadi pas dipakai memang sudah mulai ya ada tanda-tanda jelek kayak gitu. Itu mau kita coating gitu ya, di tempat yang bisa mengcoating jadi lebih bagus, jadi kayak baru gitu. Nah, yang kedua interior apa aja? Pertama, dia ini jok kulitnya. Jok kulitnya ini yang bagian pengemudi itu udah rusak. Jadi yang bagian-bagian yang kanan sisi ini udah nggak bisa lagi dicat ya. Sebenarnya cat ini harus diganti kulit dan ditambah lagi. Lalu di bagian sini nih juga ada terlihat nih mungkin. Sisi sini juga udah mulai jelek. Tapi ini terjadi hanya di pengemudi aja untuk mobil ini. Yang sebelah sana misalnya jok pengemudi kirinya, penumpang kirinya nggak apa-apa. Jadi hanya ini yang jelek. Sama ini nih, konsol tengah udah mulai longgar. Namanya juga kita suka naruh tangan kan, dia jadi longgar. Setir juga satu lagi, dia udah mulai terkelupas. Tapi ini katanya bisa dicat. Jadi kita akan restorasi ini, parts-parts tertentu yang buat kita udah mulai terkikis seiring usia. Nanti terkait kita mau jalan ke tempatnya nih, nanti terkait biayanya kita juga akan sharing berapa habisnya. Oh, ini kan masih bagus nih. Ini kan hanya kotor aja. Sama ini mungkin minta dilem nanti. Jadi mobil ini 15 tahun pakai, yang paling jelek adalah yang pengemudi jok sebetulnya. Yang paling mengganggu penglihatan sama lampu depan. Nanti kita sambil jalan ke sana kita lihat bagaimana pekerjaannya dan bagaimana bentuk workshopnya. Ya, kurang lebih ini bentuk workshopnya. Jadi memang mobil kita taruh di sini, lalu ditaksir lagi oleh yang jago benerinnya itu apa aja yang kita duga awal, atau dia ada tambahan-tambahan lagi yang menurut dia udah kurang bagus. Ini situasi bengkelnya kayak gini sambil ditaksir mobil kita. Yang dibenerin adalah yang pertama pastinya emang jok ya, joknya udah parah banget. Jok ini memang di sisi driver aja yang parah. Dia meyakini bahwa ini adalah obat juga, mungkin pernah dilap atau apa, sehingga mudah terkikis. Diikuti oleh konsol tengah yang bisa dia rapatkan lagi gitu. Ini kan udah longgar ya. Terus setir ini ada opsi diganti kulitnya dan juga dicat, tapi aku lebih pilih dicat aja, walaupun nanti efeknya kulit jeruk di atasnya udah jadi polos nanti. Lalu juga side pintu ini 4-4-nya udah longgar, dibenerin semua, copot pintu side-nya. Lalu terakhir ini lampu udah jelek, kita restorasi lagi bentuknya. Ini seminggu kemudian ya, baru beres kemarin Sabtu, diambil mobilnya. Jadi masuk Sabtu, keluar Sabtu. Ini hasilnya. Lampu pertama kali, lampu depan nih udah kinclong banget ya, kiri dan kanan ya. Jadi ini memang dibersihkan semua. Tapi kita lihat yang kanan sini, ini ada retakan-retakan ya, yang bisa retak rambut lah ya. Yang ini nggak bisa hilang tapi nggak kelihatan sih. Tapi overall ini semua jernih lagi, baik lampu besar dan lampu kecilnya. Dan ini juga termasuk fog lamp. Fog lamp juga bersih lagi, tapi ini sempat ada menguning, sempat dikasih warna silver lagi. Jadi mendekati sempurna lagi kiri dan kanannya. Sehingga kalau dari jauh sini, nah di tengah-tengah ini kelihatan bahwa udah jauh lebih better tampilan depannya ya, cakep, seger lagi, jadi nggak kusam. Nah, kita ke dalam yuk. Kan yang dibenerin pertama adalah lampu depan. Yang kedua yang dibenerin adalah jok. Jok ini juga yang termasuk paling berat, karena tadinya kan bener-bener nih hancur ya. Dari sini hancur, sini juga hancur nih. Ini udah rapih lagi. Jadi memang tidak diganti semua, tapi hanya diganti part-part tertentu aja. Yang di sini diganti, yang di sini diganti, dan ada yang di sini diganti. Jadi yang kedua jok, hanya jok pengemudi aja. Yang ketiga adalah setir. Setir ini di repaint. Jadi memang kekurangan repaint adalah
ini sempat dikikis ya oleh amplas sehingga motif jeruknya itu agak hilang yang di atas. Tapi udah sempurna lagi, bersih semua. Dari jauh sih, kalau dari jauh setir ini udah seger banget ya. Beda sama kemarin yang hitam-hitam kayak gitu. Oke. Lalu ini selanjutnya adalah, tapi di cat ini bisa bikin bersih. Setir itu tidak hanya lingkarannya, tapi belakang-belakang sini kan sebelumnya kan juga menghitam ini, sini-sini nih. Ini semua udah bersih. Yang ketiga sekalian nih adalah konsol tengah. Ini konsol tengah sudah, tadinya kan udah udah melipat-lipat gitulah ya. Nah ini udah jauh lebih dikencengkan lagi, tapi memang ada parts-parts yang tidak bisa balik 100%. Tapi udah jauh beda. Oke. Nah kita lihat yang keempat, ini juga lumayan ganggu adalah ini kolong ini, door trim ini semua tadinya udah ngelupas. Ini semua dikencangkan lagi dengan cara apa? Dibuka semua empat-empatnya. Lalu ini semua dibenerin. Ini ada beberapa yang masih luka-luka kayak gini nih karena dulu pernah dilem pakai super glue. Super glue-nya nggak bisa hilang bekasnya. Jadi emang nggak boleh main lem-lem aja. Ini semua pintu belakang juga dibenerin tuh. Door trimnya, bawahnya, soketnya, poketnya. Ini keempat pintu semua udah sempurna. Begitu juga yang kiri nih. Belakang juga udah ya, yang depan tuh. Jadi ini udah bersih kayak baru lagi. Nah, tadi ini udah ngeletek semua. Yang terakhir ini nih. Nah, itu udah rusak. Oh iya, satu lagi karena memang diperbaiki tuh soket kalau kita nyalain lampu kan di sebelah kanan tuh ya. Tapi nggak sempurna sehingga aku dikasih bonus lah di situ. Satu lagi nih. Ini tadinya udah hancur juga, nggak kelihatan tulisannya, udah warnanya udah bludul. Ini semua dicat lagi dan dilaser katanya. Dimana aku perbaikannya, saya perbaikan dilakukan di Rudy Auto Trend ya. Tahu dari Instagram Rudy Auto Trend. Jadi sempat kontak lalu tanya-tanya. Banyak dia punya portofolio di Instagramnya. Ini nggak di endorse, nggak diapain, emang hanya komentar pribadi aja. Emang sangat rapi, sangat bersih, dan dia itu suka originalitas ya. Jadi ketika merawat mobil orang kayak saya gini, dia ngerasa kayak ngerawat mobil sendiri. Jadi perintil-perintil kayak yang udah kotor pun dia bersihin, itu nggak saya minta, dan dia kasih gitu aja. Itu aja sih videonya. Jadi kalian kalau mau punya atau memiliki mobil-mobil Eropa yang tua-tua yang perlu interiornya direstorasi, coba bisa deh kontak ke Rudy Auto Trend. Saya sendiri puas ya komentarnya, jadi sangat segar lihatnya, seneng jadinya. Itu dulu videonya, mobil 15 tahun, jadi kerasa lebih muda. Oke, makasih.